Halo Sobat Milenial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Raisa. Di sini kita mau bahas mengenai reksadana 101 dan di sini aku nggak hanya sendirian. Jadi aku akan ditemani oleh temen aku Nanda selama beberapa menit ke depan. Mungkin Nanda boleh perkenalan diri sama jelasin kenapa kamu tuh milih investasi reksadana. Silahkan. Halo teman-teman, aku Nanda. Nah, alasanku untuk berinvestasi di reksadana tujuannya itu untuk berinvestasi karena aku sadar nih, ternyata berinvestasi itu penting. Nah, hari ini aku pengen belajar gimana sih caranya untuk berinvestasi di reksadana itu dengan benar. Wah, mantep banget. Berarti udah kayak mulai investasi lah ya. Betul, betul, betul. Oke, ini kita langsung masuk aja. Dan kalau misalnya nanti kamu pas aku lagi jelasin kamu mau tanya silahkan aja ya. Maksudnya biar aku nggak monoton ngobrol sendiri gitu. Oke. Oke, thank you. Aku move ke slide selanjutnya. Nah, aku mau jelasin dulu nih, Nan, apa sih itu reksadana? Jadi secara simpelnya, reksadana itu portofolio atau sekumpulan aset yang dikelola oleh manajer investasi. Mudahnya tuh gini, kalau kita ibaratkan reksadana itu seperti salad buah. Di dalam salad buah itu kan biasanya udah ada anggur, apel, terus apa lagi sih, pir, mungkin ada beberapa jeruk kayak gitu, pokoknya isinya udah beberapa buah kan. Dan biasanya di buah itu tuh udah dikasih mayones atau mungkin yogurt, terus dikasih keju. Nah, terus orang yang bikin salad buah itu bisa kita bilang manajer investasinya. Jadi ibaratnya kamu mesen salad buah, nanti ada seseorang yang bikinin kamu salad buah, terus ya dia yang motong-motong buahnya, dia masukin buahnya ke wadah, terus dikasih yogurt, dikasih keju. Nah, jadi kamu cuma ibaratnya tinggal bayar aja, terus kamu udah dapat salad buah. Sama kayak reksadana. Jadi kamu beli reksadana itu kayak cuma ibaratnya nyetor uang aja ke manajer investasi. Nanti manajer investasi itu yang bakal ngelola portofolio kamu. Misalnya kamu beli reksadana pasar uang ya nanti kan isinya beberapa pasar uang tuh. Nah nanti di pasar uang itu udah ada MI yang ngelola. Jadi kamu nggak perlu ngelakuin analisis atau segala macamnya. Kamu cukup nyetor duit aja ke manajer investasi, nanti manajer investasi yang bakal ngelola reksadana kamu. Oke, kita lebih rincinya ada di slide. Oke, mungkin ada mau nanya dulu atau gimana? Berarti kita nggak usah repot-repot ya untuk ngurusin ini itu segala macam. Benar. Kalau misalnya kayak kita investasi saham kan berarti kita terjun langsung tuh. Berarti kita harus melakukan analisis biar kita nggak rugi gitu kan. Tapi kalau di reksadana enggak, nah jadi kamu udah ada orang yang bakal ngelola uangmu. Paling PR-mu itu cari manajer investasi yang kinerjanya baik gitu. Gitu. Sama mungkin manajer investasi yang terdaftar di OJK. Dan itu kamu bisa langsung cek di webnya OJK. Oke. Nah, terus di sini ada reksadana playlist. Jadi aku sama Nanda bakal bikin 3 video. Jadi aku harap teman-teman yang di sini ngelihat semua videonya dari part 1 sampai part 3. Karena bakal pembahasannya seru banget dan kita mungkin bisa lebih mendalam gitu. Kalau misalnya aku sharing di Instagram atau sharing di platform lainnya, itu aku tuh nggak bisa jelasin secara rinci gitu. Tapi di sini ya, aku sama Nanda bakal banyak ngobrol lebih dalam mengenai reksadana. Oke. Terus, jadi Nan, di reksadana itu ada banyak macamnya. Umumnya sih 4, tapi di sini aku cuma nulisnya 3 karena yang satunya itu tuh namanya ETF. Ada ETF sama ada reksadana campuran itu tuh kayak gimana ya, kayak jarang orang yang tahu. Jadi ini kita lebih bahas ke umumnya aja. Jadi yang paling banyak produknya itu tuh ada pasar uang, pendapatan tetap atau obligasi sama reksadana saham.
Nah, reksadana pasar uang tadi aku bilang isinya portofolio aset yang berisikan aset pasar uang atau produk pasar uang. Pasar uang itu ciri khasnya dia temponya kurang dari 1 tahun. Terus ada pendapatan tetap sama obligasi. Ini tuh isinya beberapa obligasi, entah obligasi pemerintah ataupun obligasi perusahaan swasta atau korporasi. Terus ada reksadana saham, ini yang paling banyak diminati karena isinya itu beberapa saham perusahaan. Jadi kamu beli reksadananya, misalnya namanya Raisa Amanah Saham gitu. Nah, nanti di situ isinya aku tuh bakal masukin uang investor itu ke beberapa perusahaan. Nanti entah aku masukin ke Telkom, masukin ke BBCA, masukin ke Unilever dan lain-lainnya. Oh ya, jadi ini kan bahasa Indonesianya ya. Jadi kalau misalnya namanya dalam bahasa Inggris, pasar uang itu biasanya sering disebut money market fund. Money uang, market itu pasar, fund itu keuangan. Jadi pasar keuangan. Di mana juga fund itu dana. Ya, pokoknya money market fund itu biasanya pasar uang. Terus kalau pendapatan tetap atau obligasi ini biasanya namanya fixed income atau bond, BOND. Terus ada reksadana saham itu biasanya equity. Jadi kalau misalnya kamu mau beli produk syariah ya berarti tinggal syariah money market fund atau syariah fixed income atau syariah equity fund kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain atau kita bisa langsung slide selanjutnya? Lanjut aja, Cak. Oke, berarti udah cukup jelas ya. Nah, ini rinciannya. Aku mau kesini dulu. Nah, ini rinciannya. Jadi yang aku bilang reksadana itu tuh ada 4 macam, yang ini pasar uang, ini pendapatan tetap, ini campuran, terus yang ini reksadana saham kan. Portofolio ini aku bahas dari portofolionya ya. Jadi portofolio tadi aku bilang 100% pasar uang, itu ada isinya deposito sama surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan di reksadana pendapatan tetap itu 80% aset itu bakal dimasukin ke obligasi dan sisanya di pasar uang. Pasar uang ya ini tadi deposito, surat utang dan lain-lain. Terus reksadana campuran ya isinya nyampur aja gitu. Ada saham, obligasi, pasar uang dan tidak boleh melebihi 79%. Terus di reksadana saham itu sekitar 80% itu dimasukin saham. Dimasuk ke saham-saham perusahaan dan sisanya itu dimasukin ke obligasi dan pasar uang. Terus tujuan keuangannya nih. Reksadana pasar uang itu tuh relatif untuk jangka pendek. Jadi bagus buat ngumpulin dana darurat. Aku pun juga ngumpulin dana darurat, aku masukinnya di reksadana pasar uang gitu. Terus ada reksadana pendapatan tetap, itu buat jangka menengah sekitar 1-3 tahun. Kalau reksadana campuran ini aku lihatnya hampir-hampir mirip kayak si saham, tapi kalau saham tuh lebih bagusnya tuh buat 5 tahun ke atas, tapi kalau reksadana campuran mungkin sekitar 3-5 tahun gitu. Buat optimum mendapatkan profitnya gitu kan ya. Terus dari profil resikonya, karena si reksadana pasar uang itu dia aman banget buat pemula, terus dia nilainya tuh jarang banget turun. Ya walaupun nilainya jarang banget turun, dia low risk, tapi imbal hasilnya tuh kecil gitu. Paling kecil di antara reksadana yang lain. Jadi dia cocok buat konservatif atau buat orang yang mau belajar investasi. Terus ada reksadana pendapatan tetap itu buat profil resiko moderate. Jadi profil resiko moderate itu ibaratkan kamu mau investasi tapi kamu nggak pingin resiko itu tuh gede, nggak mau segede saham, tapi juga nggak mau dapetin resiko yang sekecil reksadana pasar uang gitu. Jadi ya sedang-sedang aja, resikonya sedang, imbal hasilnya juga sedang. Itu simpelnya itu profil resiko konservatif ke moderate. Terus reksadana campuran ini dia lebih ke moderate, terus reksadana saham itu agresif. Jadi agresif tuh investor yang dia bisa biasanya nggak apa-apa dia tuh menghadapi resiko yang gede, yang penting return yang dia dapat tuh gede juga gitu. Agresif itu namanya. Terus secara fungsi reksadana pasar uang itu tuh untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Sedangkan reksadana pendapatan tetap itu untuk pertumbuhan aset, dan reksadana campuran itu juga pertumbuhan aset dan peningkatan modal, serta yang reksadana saham itu pertumbuhan investasi yang tinggi dalam jangka panjang. Terus ini potensi, keuntungan dan risiko atau bisa kita bilang reward dan risk-nya. Jadi reward dan risk dari reksadana pasar uang itu tuh paling rendah, tadi udah aku ceritain, paling rendah dibanding reksadana yang lain
dan resikonya dia paling kecil, low return sama low risk. Nah, reksadana pendapatan tetap sama reksadana campuran ini itu dia moderate. Kalau aku melihatnya dia moderate ya. Moderate itu dari sisi reward sama risknya itu dia moderate aja. Terus reksadana saham dia yang resiko dan rewardnya itu paling tinggi dibanding reksadana yang lain. Oke, mungkin Anda mau nanya atau kita bisa ini ke slide selanjutnya. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu aja ya. Jadi masih aman ya. Nah ini Nan, ini aku liatin grafiknya. Ini walaupun tahun 2016 tapi aku yakin 2020 juga mirip-mirip kayak gini. Jadi kita pertama lihat yang paling gede dulu ya, yang ini, yang warna oranye berarti. Kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Yang warna oranye itu dia reksadana saham. Dia emang returnnya paling tinggi di antara reksadana yang lain. Tapi lihat pergerakannya dia tuh paling ngeri gitu. Naik turunnya tuh tinggi banget. Ya kan? Betul. Nah, terus yang warna kuning ini reksadana campuran, dia tuh emang mirip-mirip kayak saham tapi lebih ya masih mendingan lah. Walaupun emang returnnya yang didapat nggak segede saham, tapi juga resikonya juga nggak gede-gede banget, kayak naik pucuknya aja nih nggak ini kan. Tuh. Terus yang hijau itu reksadana pendapatan tetap Nan. Yang tadi aku bilang obligasi, dia moderate aja. Nah terus yang biru nih, aku mau liatin. Ini reksadana pasar uang dan kamu lihat ini dia uptrend. Walaupun emang ada penurunan sedikit, tapi dia tuh uptrend. Uptrend itu dalam jangka panjang, trennya itu naik. Nah, ini dia turunnya tuh nggak turun tajam kan? Iya betul. Nah, maka dari itu ini dia low risk banget atau minim resiko. Ya walaupun imbal hasilnya kecil tapi ya lumayan lah buat minim resiko nih. Bisa dilihat ini 3,24, terus yang tertinggi reksadana saham 10,21 dan reksadana saham itu bisa lebih tinggi daripada 10% ini sih ya aku yakin. Gitu. Oke, terus mungkin ini juga kamu pernah nanya ke aku siapa aja sih yang bisa investasi reksadana gitu kan ya. Waktu pas kita awal-awal ngobrol tentang reksadana gitu. Nah, kalau aku boleh jawab, ya kita semua gitu. Kita semua tuh bisa investasi reksadana. Mungkin kalau teman-teman di sini yang umurnya kurang dari 17 tahun, itu bisa minjem KTP ortu. KTP orang tua ya, ortu tuh. Atau modal investasinya ini bisa dititipin ke akun orang tua atau kakak. Misalnya adikku kan belum punya KTP nih. Nanti kalau dia mau investasi ya dia nitipin uangnya ke rekeningku, ke akunku, akun bibitku atau akun aplikasi investasi yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kayak kita nih, kita kan udah punya KTP Nan. Ya udah bikin akun aja gitu. Oke, aman ya? Aman, oke. Nah, ini aplikasi reksadana yang telah terdaftar di OJK. Jadi kalau misalnya semua aplikasi udah terdaftar di OJK itu udah otomatis bagus, aman. Karena seleksi OJK itu tuh ketat banget. Buat aplikasi ini bisa launch gitu. Tapi juga ada banyak orang yang ada banyak aplikasi yang nggak terdaftar di OJK. Nah itu biasanya perlu dipertanyakan gitu loh keamanannya. Nah ini aku jelasin dulu. Nanti kita pakai aplikasi Bibit. Bibit itu khusus aplikasi reksadana aja. Sedangkan tanam duit ini nggak cuma investasi reksadana aja Nan. Tapi kamu juga bisa investasi emas, terus SBSN atau obligasi negara, SBN atau SBSN, terus sama asuransi. Jadi ada 4 in 1 lah. 4 aset di satu aplikasi. Terus Bareksa juga mirip-mirip sama tanam duit. Tapi kalau Bareksa tuh dia SBN, SBSN, emas, reksadana, kayak cuma 3 sih. Gitu. Terus kalau Ajaib sama Indo Premier atau Indo Premier ini bisa kita sebut IPOT, itu cuma khusus reksadana sama saham aja. Jadi ini juga aplikasinya pernah aku pakai semuanya. Jadi ya lumayan worth it lah.
Tapi kalau emang fokusku ke reksadana aja, aku larinya ke bibit. Nah, ini kita langsung masuk ke Q&A-nya aja. Aku bacain yang di slide-nya ini, nanti kalau kamu mau tanya di akhir aja ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, bedanya reksadana sama saham itu apa? Tadi kalau misalnya teman-teman dengerin atau nyimak dari awal, itu kan udah kelihatan banget ya perbedaannya. Kalau reksadana itu isinya beberapa aset, tapi kalau saham itu cuma satu. Jadi ibaratnya kamu beli reksadana saham, kamu tuh udah dapat kumpulan beberapa saham, tapi kalau kamu beli saham langsung ke sekuritas, itu kamu cuma dapat satu. Kayak gitu. Dari kinerjanya pun juga antara reksadana saham atau saham, ya aku bisa bilang resikonya lebih gede saham, tapi imbalannya juga lebih saham daripada kamu masukin ke reksadana saham. Terus yang question kedua, terus kalau buat invest jangka panjang mending yang mana? Kalau aku sendiri, aku bakal jawab bakal lari ke saham sih, atau reksadana saham. Kalau di sini kita ngomongin tentang reksadana. Tadi aku juga udah jelasin di slide ketiga kalau salah, apa keempat yang tampil perbandingan reksadana. Terus resiko investasi reksadana itu apa? Tadi aku juga udah sempat jelasin. Nanti bisa di play aja yang di bagian aku jelasin tabel tadi itu. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau nilai saham turun sekitar 7%, mending dijual atau dibiarin atau beli lagi? Ini agak di luar topik, tapi aku bakal berusaha buat jawab. Kalau saham turun 7%, ini tergantung teman-teman di sini itu sebagai apa. Kalau sebagai investor 7% itu nggak apa-apa ya. Kalau misalnya 7% ini di penurunannya ini bukan karena faktor internal perusahaan, ya nggak apa-apa, keep aja. Berarti kan emang gimana ya, harga saham itu tuh penentunya banyak banget. Bisa jadi eksternal atau internal. Kalau internal itu dia dari dalam sisi perusahaannya, tapi kalau eksternal tuh ya dari mungkin peminatnya atau sentimennya atau kebijakan kebijakan pemerintahnya itu kayak gimana, kan ngaruh semua ke harga saham. Jadi kalau misalnya teman-teman sebagai investor, mungkin 7% itu bukanlah nilai yang dikit gitu. Jadi serok aja sih. Tapi kalau misalnya buat sebagai trader, minus 7% itu juga udah lumayan nampol gitu ya. Jadi kalau mungkin sebagai trader bisa di cut loss, dan cut loss ini aku balikin ke masing-masing orang kan, soalnya juga beda-beda kan. Tiap investor tuh margin safety-nya kan juga beda-beda. Oke. Ini kok yang biru aku jawab dua aja ya. Jadi misalnya kamu kalau investasinya sekaligus banyak atau sedikit-sedikit, dan apa sih keuntungannya dari investasi keduanya? Oke, kalau aku sendiri, aku investasi sedikit-sedikit. Ini baik di saham ataupun di reksadana. Jadi aku nggak belinya nggak secara langsung. Misalnya aku nabung dulu 10 juta, terus aku beliin semua yang reksadana, itu enggak. Jadi ya selama aku punya duit ya aku masukin aja, terus masukin sedikit-sedikit. Tapi kalau kamu gimana, Nan? Kalau kamu lebih milih invest yang kayak kamu nabung dulu 10 juta baru kamu beliin aset, atau ya kalau kamu punya duit masukin aja gitu? Kalau aku lebih prefer yang kalau aku punya duit langsung masukin aja. Oh, berarti kamu yang langsam ya? Ya betul, yang langsung. Oke, kita jam lagi ke pertanyaan selanjutnya dulu. Nanti kita ngobrolnya di akhir aja ya, Nan ya, biar kita bisa lebih intens ngobrolnya. Oke. Nah, terus ini reksadana konvensional or ETF, why? Kalau aku bakal tetap pilih reksadana sih. Reksadana konvensional yaitu yang pasar uang, reksadana saham, reksadana pendapatan tetap. Kalau ETF, aku belum belajar banyak tentang ETF, tapi nanti mungkin bisa aku buatin video tentang ETF sendiri. Karena ETF ini menarik sih, dan kalau dibilang reksadana dia ya iya, tapi kok sistemnya tuh kok lebih mirip ke saham, jadi lumayan menarik buat dibahas. Jadi nanti aku bakal bikin videonya tentang ETF sendiri ya. Oke, terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kerjanya reksadana, Kak? Soalnya masih pemula. Jadi cara kerja reksadana ya kamu nyetor duit, terus manajer investasi yang ngelola.
Udah kayak gitu. Nanti keuntunganmu itu dari nilai NAB-nya. Mungkin nanti bisa aku sama Nanda praktekin ke bibit, jadi aku tunjukin apa sih NAB itu. Terus apa aja penentu, maksudnya gimana cara milih reksadana yang baik, itu nanti aku jelasin di video ketiga ya Nanda. Kita yang tur reksadana sambil aku jelasin itu video ketiga ya kalau salah tuh. Iya, betul. Oke, video ketiga. Terus ini pertanyaan yang terakhir dari slide ini ya, itu mending saham, reksadana atau apa ini? Atau emas ya? Sudah nggak kelihatan aku? Ya, atau emas. Ini tergantung tujuan investasimu, tergantung tujuan investasi teman-teman, dan berapa jangka waktunya. Kalau misalnya jangka waktunya panjang, ya mending saham sama reksadana saham. Tapi kalau sama emas, kalau jangka panjang emas, reksadana saham sama saham. Tapi kalau buat jangka menengah, itu bagusnya reksadana pendapatan tetap atau obligasi atau SBN atau SBSN. Jadi SBN itu surat berharga negara, kalau yang versi syariahnya itu surat berharga syariah negara, itu sama-sama obligasi pemerintah. Terus kalau buat jangka pendek itu bagusnya reksadana pasar uang atau deposito. Deposito yang nggak berjangka ya. Karena deposito berjangka itu dia nggak fleksibel. Oke, mungkin kalau Nanda ada yang mau ditanyain, kita ngobrol aja gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang pengen aku tanyain. Yang pertama itu tadi kan di awal kita udah lihat beberapa aplikasi ya tentang reksadana ini. Kebetulan kan tadi ada banyak aplikasi kan ya. Iya. Nah, antara perbedaan aplikasi satu dengan aplikasi lain itu apa? Gitu. Oke, perbandingannya itu balik lagi ke kamu nah. Misalnya kamu investor yang kayak, aduh aku malas nih download aplikasi banyak-banyak. Soalnya kan ada beberapa kayak aplikasi khusus investasi emas, khusus investasi saham, khusus investasi reksadana ya kayak gitu. Jadi itu tergantung ke preferenmu aja. Kalau misalnya kamu fokus ke reksadana aja ya kamu mungkin bisa download bibit gitu. Tapi kalau kamu nggak pingin banyak download aplikasi, mungkin kamu bisa langsung ke Bareksa atau Tanam Duit. Soalnya itu isinya nggak cuma investasi reksadana aja kan. Itu ada ada emas juga, ada SBN atau SBSN, terus ada yang jual asuransi kayak yang di Tanam Duit. Jadi itu tergantung ke kamunya mau yang kemana. Tapi kalau aku lihat dari aplikasi, kalau ini kita konteksnya ngomongnya reksadana, dari tampilannya tuh menarik bibit sih, soalnya bibit itu benar-benar dipisahkan. Jadi kayak reksadana pasar uang sendiri, reksadana saham sendiri, reksadana pendapatan tetap itu sendiri. Tapi kalau di beberapa aplikasi lain tuh enggak. Jadi beberapa aplikasi malah dia nganu ini berdasarkan resiko. Dan itu kan agak random juga ya. Misalnya reksadana campuran, nanti itu nyampurnya masuknya ke reksadana saham atau ke reksadana pendapatan tetap, itu kan kayak kalau aku pribadi itu kayak kurang aja sih. Aku mending bener diklasifikasikan berdasarkan produknya. Kalau aku jadi nasabahnya mereka atau gimana? Atau kamu mungkin ada sanggahan? Ya berarti kalau untuk yang baru pemula gitu mungkin bibit yang paling cocok ya? Ya, bibit yang paling cocok. Nanti kita juga bakal bahas kelebihan sama kekurangan bibit di next video. Saya udah aku siapin juga. Oke. Ada lagi nggak Nan? Yang kedua itu gimana sih cara yang tepat supaya bisa milih antara suatu produk dengan produk yang lain di suatu investasi gitu? Suatu investasi apa investasi reksadana aja? Di reksadana. Reksadana dulu ya. Oke, sekarang aku tanya dulu ke kamu. Tujuan investasi kamu tuh apa? Yang terdekat. Ya terserah sih, apa aja deh tujuan investasimu? Yang pertama itu kan untuk masa depan juga ya, karena kan kita nggak tahu di masa depan itu kita jadi seperti apa. Terus kemudian investasi itu kan juga bisa jadi sarana tabungan kita kan untuk di hari yang akan datang. Terus yang ketiga itu mungkin kayak yang tadi kamu bilang juga sebagai dana darurat. Seandainya kita butuh keuangan kita mungkin anjlok nih, nah kita butuh dana darurat ya mungkin kita bisa ambil dana darurat itu gitu. Kita bisa gunakan untuk keperluan kita gitu. Oke. Yang dana darurat itu mungkin udah bisa aku benarkan ya, soalnya tujuan kamu jelas buat dana darurat. Tapi dua tujuan kamu yang lain itu tuh
kalau menurut financial planner tuh salah karena tujuan kamu belum terperinci. Kayak buat masa depan, ya masa depan itu apa? Kamu tuh mau buat apa tuh loh? Oke, berarti agak kurang ya? Ya agak kurang, harus dirinciin lagi. Kalau investasi tuh benar-benar harus dirinciin lagi. Apa? Tiga aja. Tadi udah dana darurat, terus? Apa ya? Ya mungkin satu dana darurat, terus kemudian dua mungkin buat ya masa depan ya, mungkin buat tabungan anak, ya mungkin buat tabungan pendidikan anak. Ya entah itu pendidikan, entah itu hal-hal yang lain, intinya untuk anak untuk masa depan gitu. Berarti jangka panjang ya? Betul, jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan. Terus yang ketiga mungkin apa ya? Ya mungkin dua itu dulu sih, Cak. Kalau itu karena gimana? Kalau dua itu aku lihat kalau kebutuhan dana darurat itu kan dana yang kamu butuhkan saat itu juga. Karena ini dana darurat jadi lebih meracu ke jangka pendek. Nah, kamu harus pilih aset apa yang bagus untuk jangka pendek. Nggak mungkin dong saham. Soalnya tadi kamu lihat aja pergerakan saham aja naik turunnya gede banget gitu. Kalau buat jangka pendek bisa jadi pas saat kamu butuh tuh belum di puncak gitu atau pas lagi ruginya. Gitu kan. Itu kalau reksadana saham. Nah, aku saran nih kalau misalnya buat keperluan jangka pendek itu ke reksadana reksadana pasar uang. Jadi kan lihat kan trennya dia lurus gitu. Walaupun turun dikit tapi kan dia trennya lurus gitu kan. Nah, itu buat jangka pendek bagusnya ke reksadana pasar uang. Tapi kalau misalnya tadi buat jangka panjang nih, buat anak, ya kamu lari ke reksadana saham aja. Jadi emang reksadana saham itu kebanyakan uptrend. Buat jangka panjang dia naik terus, naiknya tinggi. Tapi kalau buat jangka pendek, reksadana saham itu tuh cenderung volatil. Jadi cenderung naik turun tajam banget. Nah kayak gitu. Tapi terus satu lagi kalau misalnya tujuan investasimu ternyata dalam 2 sampai 5 tahun ke depan, itu termasuknya ke moderate. Itu mungkin kamu bisa lari ke reksadana pendapatan tetap. Atau reksadana campuran itu juga masih oke lah. Kayak gitu Nan. Jadi harus spesifik, ya harus punya tujuan yang spesifik gitu. Kalau buat anak tuh apa? Dana pendidikan anak atau buat nikah atau buat beli rumah. Jadi harus udah tujuan spesifiknya kayak gitu. Gak bisa kayak buat masa depan, buat kaya, buat nabung. Ya kamu tuh nabung buat apa? Masa depannya kamu maksud itu tuh apa gitu. Jadi nggak jelas gitu. Makanya harus perinci gitu. Oke. Ada lagi? Nah, terus yang ketiga ini, kapan sih waktu yang pas gitu loh untuk investasi? Ini kebetulan nyambung sama slide kita selanjutnya atau yang ini. Jadi, ini nggak cuma investasi reksadana aja, tapi semua investasi. Bagusnya itu sebenarnya 10 tahun yang lalu. Waktu terbaik pertama untuk investasi itu 10 tahun yang lalu. Berarti umur kamu berapa 10 tahun yang lalu? Kalau sekarang umurku 20 tahun berarti mungkin 10 tahun yang lalu ya 10 tahun. Nah, itu waktu terbaik pertama. Tapi kabar baiknya, waktu terbaik kedua, sorry. Ini gimana ini? Aduh. Ini nih. Nah, tapi kabar baiknya, waktu terbaik kedua buat investasi itu sekarang. Atau bisa dibilang investasi sejak dini. Seperti nama channel ini, investasi sejak dini. Jadi semakin cepat semakin baik. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, masih mungkin ada yang mau ditanyain atau kita mau ngobrol-ngobrol dulu atau sekiranya udah cukup jelas biar kita bisa move ke bikin video yang kedua. Lanjut aja nggak apa-apa. Oke, lanjut dulu aja. Nah ini udah sampai the end of the video, jadi aku mau tutup dengan quote, dan ini quote-nya menurut aku nampol banget ya, yaitu investasi pada ilmu pengetahuan memberikan return terbaik. Kamu nggak akan bisa
cuan maksimal di saham kalau kamu tuh nggak belajar analisisnya. Yang ada kalau misalnya kamu spekulasi atau kamu kayak bejo-bejonan, itu tuh yang ada rugi. Kalau untung pun menurut aku itu tuh bejo. Ada yang namanya bejo pemula. Nggak enak banget ya, keuntungan investor pemula. Jadi emang beberapa investor pemula itu beruntung dia bisa dapat cuan besar, tapi nanti selanjutnya kalau dia tetap melakukannya kayak itu untung-untungan, dia nggak ngelakuin analisis, yang ada tuh malah rugi, dan ruginya itu biasanya lebih banyak daripada yang bisa dia hasilkan gitu. So buat teman-teman di sini, buat Nanda juga, pesan aku, investasi, kamu jangan investasi pada aset keuangan aja, tapi investasi pada otak dulu, pada ini mindset investasi. Dan ilmu-ilmu itu menurut aku luar biasa banget sih. Oke, mungkin sekian video dari part pertama. Mungkin kalau ada kesalahan atau kurang-kurangnya aku sama Nanda mohon maaf, dan kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Oke. Video pertama dan video kedua berarti ini. Peace, thank you, kamu keren banget. Sumpah ya, ini hidungku mampet banget anjir. It's okay. Enggak.